Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ihab Tasik. Biasa saya akan menyampaikan suatu ilmu yang insyaallah ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kemarin saya telah menceritakan tentang perjalanan Rasulullah SAW ke kota Taif. Sekarang saya akan menceritakan kisah sahidnya Sayyidina Anas bin Nazar radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Nazar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menyertai perang Badar. Ia sangat menyesali dan sering mencela dirinya sendiri. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam, dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan dia adalah, jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah dan berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, sebelum ada perintah dari aku, jangan tinggalkan tempat ini, musuh dapat menyerang dari sini. Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggap bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya pemimpin pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi SAW. Kalian jangan meninggalkan tempat ini. Akan tetapi mereka menduga perintah baginda Nabi SAW itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan. Sayyidina Anas bin Nazar radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan berangsak ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Masya Allah. Selepas kesahidannya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih 80 luka
akibat tebasan pedang dan panah yang menancap di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jari-jari tangan. Masya Allah. Faidah: orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat miskin. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Saya juga mendengar langsung dari seorang yang terpercaya, khadim yang ikhlas, Maulana Syekh Abdul Rahim Raifuri rahmatullah alaih, bahwa Syekh Abdul Rahim Raifuri rahmatullah alaih berkata, kenikmatan surga sedang saya rasa. Kisah dia ditulis dalam risalah Fadilah Ramadan. Alhamdulillah. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran. Sebagaimana kisah Sayyidina Anas bin Nadhr yang bertekad untuk syahid dan bertekad tidak akan pulang sebelum syahid. Masya Allah. Tekadan beliau pada peperangan sangat kuat. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi dengan membaca kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Rasulullah, dan kisah-kisah lainnya yang dapat menaikkan keimanan kita kepada Allah SWT, keislaman kita, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini dapat bermanfaat. Begitu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.